Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki latihan ke-19 tentang evaluasi kinerja untuk mata kuliah pengembangan dan sistem manajemen mutu. Dengan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang evaluasi kinerja dalam penerapan sistem manajemen mutu. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian terhadap aktivitas di suatu organisasi atau perusahaan, apakah telah sesuai dengan kinerja yang telah kita tetapkan sebelumnya atau terjadi perubahan-perubahan, hingga perusahaan atau organisasi perlu melakukan suatu evaluasi kinerja. Salah satu persyaratan untuk memperoleh ISO 9001/2015 adalah yaitu evaluasi kinerja yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua audit internal. 1 dan 2 ini adalah untuk mencari data-data tentang ketidaksesuaian dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan manajemen. Dari hasil apa yang didapatkan nanti akan dikaji dan dievaluasi bagaimana terjadinya ketidaksesuaian tadi. Sehingga yang keempat adalah muncul output manajemen, adalah suatu hasil dari evaluasi yang menghasilkan suatu solusi yang harus kita lakukan untuk langkah berikutnya. Salah satu misalnya satu perusahaan akan mengevaluasi satu kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu, maka dia akan melakukan langkah yang pertama tadi, pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja, atau melakukan suatu audit internal. Jadi di sana menggunakan standar yang telah ditetapkan. Dari situ maka dilakukan satu evaluasi atau pemantauan atau melakukan suatu audit apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tahap-tahapnya dari awal sampai akhir, sehingga nanti bisa didapatkan data berapa banyak ketidaksesuaiannya tadi. Kemudian dilakukan tinjauan manajemen. Dari data-data tadi akan dilakukan tinjauan manajemen, dievaluasi sejauh mana penyimpangan atau ketidaksesuaian terjadi. Kemudian dianalisis lah, kemudian dicari solusi apa yang harus kita lakukan, dan itu melakukan satu apa yang disebut dengan output tinjauan manajemen tadi. Jadi tinjauan manajemen itu akan menghasilkan output yang berupa solusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang telah ditemukan dari hasil pemantauan dan audit internal tadi. Dari 4 item yang telah saya sebutkan tadi dalam evaluasi kinerja, saya mencoba untuk menguraikan satu persatu. Yang pertama dari pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Yang coba kita bahas melalui 3 bagian. Yang pertama umum, yang kedua adalah kepuasan pelanggan, yang ketiga adalah analisis dan evaluasi. Untuk yang pertama, yang umum dulu, itu pertama organisasi harus menetapkan apa yang perlu dipantau dan apa yang perlu itu kita harus tetapkan dulu. Kemudian menentukan metodenya, metode yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan melakukan analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu data yang akurat dan representatif. Jadi datanya harus valid. Kemudian kapan waktunya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran, itu harus kita tetapkan. Dan yang berikutnya adalah kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran itu harus dianalisis dan dievaluasi. Jadi pertama tentang organisasi harus menetapkan itu. Jadi apa yang perlu dipantau, apa metodenya, kapan pemantauan dilakukan, dan kapan
hasil pemantauan itu akan dianalisis dan dievaluasi. Berikutnya yang nomor 2 adalah organisasi harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen itu. Kalau bicara efektivitas berarti harus kesesuaiannya dengan apa yang kita tetapkan sebelumnya. Kemudian organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi apa yang telah dilakukan tadi, sehingga apabila kita memerlukan data-data tersebut akan tersimpan dengan baik. Jadi menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti hasilnya. Kemudian yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, kalau kita bicara masalah kepuasan pelanggan, adalah kepuasan pelanggan dalam menikmati hasil produk atau jasa yang kita hasilkan. Jadi yang pertama, organisasi harus memantau persepsi pelanggan sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Jadi kita harus mengetahui pergerakan ekspektasi harapan daripada pelanggan. Ya. Kemudian organisasi harus menentukan metode untuk memperoleh, memantau, dan meninjau informasi ini. Pemantauan persepsi pelanggan dapat meliputi survei pelanggan, meminta umpat balik pelanggan pada produk dan layanan yang dikirim, kemudian pertemuan dengan pelanggan, analisis pangsa pasar, klaim, garansi, dan laporan izin, serta pujian. Jadi itu satu contoh bagaimana melihat persepsi pelanggan atau memantau persepsi pelanggan. Yang berikutnya adalah poin C, adalah analisis dan evaluasi. Yang pertama, organisasi harus menganalisis, mengevaluasi data dan informasi yang sesuai yang timbul dari hasil pemantauan dan pengukuran tadi. Jadi harus mencoba menganalisis, mengevaluasi data-data yang diperoleh dari pengukuran dan pemantauan tadi. Yang kedua adalah hasil analisis harus dapat digunakan untuk mengevaluasi. Yang pertama, kesesuaian produk dan layanan. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui apakah produk yang kita hasilkan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, termasuk juga pelayanannya. Kemudian tingkat kepuasan pelanggan. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan saat ini? Apakah mengalami pergeseran dari ekspektasi yang diharapkan, atau masih tetap seperti dulu? Jadi bagaimana tingkat kepuasan pelanggan? Jadi kepuasan pelanggan itu banyak dimensinya, mulai dari sampainya barang di tempat, kemudian untuk mendapatkan harga, termasuk pelayanannya dan sebagainya. Kemudian kinerja dan efektivitas sistem manajemen itu kita dapat mengevaluasi itu juga, bagaimana kinerjanya, kemudian efektivitasnya, efektif apa enggak, efektif itu sesuai enggak dengan harapan. Kemudian apakah perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif? Jadi perencanaan yang telah ditetapkan itu apa sudah dilaksanakan dengan efektif, atau masih santai aja, tidak sesuai dengan harapan. Kemudian efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang. Jadi efektivitas. Jadi dalam satu kegiatan itu ada satu hal-hal yang seringkali kita dapatkan, tantangan atau risiko yang kita lakukan, kita hadapi, maka harus secepatnya sesuai dengan standar operasi dan prosedur yang kita tetapkan, kita mengantisipasi risiko yang ada. Demikian juga kalau ada peluang, harus dilakukan secara efektif. Kemudian kinerja penyedia eksternal yang sangat atau berpengaruh terhadap kebutuhan kita, atau yang mampu menyediakan kebutuhan yang kita butuhkan selama proses produksi, yaitu terutama dari pihak-pihak eksternal. Itu gimana kinerjanya, apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kebutuhan untuk peningkatan dalam sistem manajemen mutu. Jadi apa yang dibutuhkan untuk peningkatan dalam sistem manajemen mutu? Selanjutnya akan saya jelaskan tentang
nomor 2 audit internal. Di sini dinyatakan bahwa organisasi harus melaksanakan audit internal pada selang waktu yang telah direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu yang pertama sesuai dengan persyaratan organisasi, yang kedua sesuai dengan persyaratan standar internasional. Ini perlu diaudit karena sebelum ini ditetapkan maka di perencanaan sudah ada apa persyaratan organisasi dan apa persyaratan standar internasional. Di sanalah kita coba melakukan audit sesuai enggak kondisi saat ini. Kemudian yang kedua adalah apakah diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif. Artinya apakah persyaratan-persyaratan tadi sudah dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif atau tidak. Jadi itu fungsinya kita melakukan audit internal. Jadi audit internal itu audit yang dilaksanakan di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah poin B tentang organisasi harus merencanakan, menetapkan, memelihara program audit termasuk frekuensi, metode tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan yang harus mempertimbangnya pentingnya proses-proses yang berkaitan perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit sebelumnya. Ini perlu direncanakan ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit. Jadi apa kriteria auditnya dan apa ruang lingkupnya. Yang ketiga, memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Jadi proses audit harus dilaksanakan independen, tidak ada rekayasa dan harus murni hasil audit, tidak perlu ada penekanan-penekanan tertentu atau pengaruh-pengaruh tertentu. Kemudian memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan, jadi kepada pihak manajemen ya, pada orang-orang yang ditetapkan ya, artinya yang sudah berhak untuk menerima hasil audit tadi. Kemudian melakukan koreksi yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa penundaan atau tanpa ditunda. Yang terakhir adalah menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Jadi tadi di kegiatan tadi juga harus ada dokumentasi. Jadi di dalam proses ISO ini juga dokumentasi merupakan sesuatu yang penting. Jadi setiap ada kegiatan harus kita melakukan dokumentasi, menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit. Jadi itu. Berikutnya kita memasuki tentang tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen adalah satu kegiatan untuk meninjau sistem manajemen mutu apakah masih sesuai dengan yang direncanakan dulu. Jadi di sini ada ketentuannya yang umum adalah manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana. Jadi ada waktunya yang direncanakan dan kita tetapkan untuk memastikan kesesuaian. Apakah masih sesuai? Kecukupan efektivitas dan keselarasan dengan arah strategi organisasi. Jadi perlu dikaji apakah masih sesuai dengan perencanaan atau strategi organisasi atau cita-cita organisasi. Dan poin yang kedua adalah input tinjauan manajemen. Jadi masukan-masukan yang dijadikan dasar untuk tinjauan manajemen. Jadi di sini dikatakan bahwa tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan satu status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya. Ini perlu dilakukan karena jangan sampai dulu pernah dilakukan hasilnya tidak baik, tapi hari ini masih dilakukan juga. Jadi status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya harus kita lihat. Gitu. Kemudian perubahan atas isu eksternal, internal yang relevan dengan sistem manajemen itu. Jadi pergerakan eksternal dan internal ini kan selalu fluktuatif ya, selalu tinggi fluktuasinya.
sehingga bisa dijadikan dasar. Misalnya di perkembangan yang di eksternal, misalnya sudah ada perkembangan teknologi sehingga kita harus bisa mengadopsi yang sebelum di perencanaan kita tidak merencanakan itu. Kemudian timbulnya persaingan-persaingan baru dan sebagainya, termasuk di dalam internal sendiri. Itu perlu menjadi bahan masukan. Yang ketiga adalah informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk di dalam atau dapat diperoleh dari kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan. Jadi masukan itu, kepuasan pelanggan itu merupakan informasi tentang kinerja. Kemudian sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi, sudah 100% kah atau masih di bawah. Kemudian kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan, di situ akan bisa terlihat ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Kemudian pemantauan dan pengukuran hasil, kemudian hasil audit serta kinerja penyedia eksternal. Yang empat adalah kecukupan sumber daya. Ini penting karena jangan sampai kita mengabaikan itu, karena kecukupan sumber daya akan menentukan kelancaran dalam kita mencari solusi nanti. Kemudian yang kelima, efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang. Jadi semuanya harus dilakukan secara efektif, ya. Kemudian peluang untuk peningkatan. Jadi di dalam solusinya nanti bisa nggak dilakukan, ada peluang nggak untuk melakukan peningkatan kinerja. Berikutnya kita masuki poin yang keempat, yaitu output tinjauan manajemen. Kalau tadi tinjauan manajemen merupakan suatu kegiatan meninjau sistem manajemen mutu apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau perlu adanya perubahan-perubahan berdasarkan data-data yang telah didapatkan sebelumnya melalui pengukuran maupun melalui satu audit. Tetapi di dalam output dari tinjauan manajemen itu sudah menghasilkan satu langkah-langkah atau solusi-solusi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu atau meningkatkan kinerja sistem manajemen mutu. Di sini ditetapkan bahwa output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan peluang untuk peningkatan. Jadi di tinjauan manajemen harus dikaji, ada nggak upaya atau ada nggak peluang untuk melakukan peningkatan. Kalau ada, bagaimana caranya? Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Yang poin B adalah setiap kebutuhan perubahan pada sistem manajemen mutu. Di sini harus diketahui apa kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan setiap perubahan tadi, sehingga nantinya adanya perubahan bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan dari hasil tinjauan manajemen. Yang berikutnya adalah kebutuhan sumber daya. Ini penting untuk dipertimbangkan karena jangan sampai solusi yang diberikan pada saat dilaksanakan terjadi kekurangan sumber daya. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan sehingga solusi itu benar-benar bisa dieksekusi dan bisa meningkatkan sistem manajemen mutu atau bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi. Ini penting. Jadi apa yang telah dilakukan itu merupakan satu tanggung jawab kita untuk melakukan suatu dokumentasi. Karena ini penting sehingga pada saat nanti diperlukan data-data itu masih tersedia. Demikian saudara-saudara pertemuan kita untuk topik yang ke-19 ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami, dan apabila masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang paham, silakan Anda menghubungi melalui WhatsApp atau melalui si akad, sehingga nanti akan kita mencoba memberikan jawaban yang saudara butuhkan. Kemudian tugas-tugas yang akan kita berikan untuk topik ini silakan dibaca di
buku kerja praktek mahasiswa yang sudah kita bagikan. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang kita jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.